tawaf itu di sekeliling Ka'bah. Analisisnya Ali Syariati tentang Ka'bah itu beda sama kita. Ka'bah itu kan kiblat kita semua. Kalau ada yang tanya Ka'bah itu sebenarnya ngadep kemana sih? Kamu akan bingung. Karena Ka'bah itu tidak ngadep kemana-mana, sekaligus ngadep kemana-mana. Katanya Ali Syariati. Kamu anggap ngadep ke utara ya bisa, ngadep ke selatan ya bisa, ngadep kemanapun bisa. Ya kayak masjid ini loh. Masjid itu ngadep ke kiblat atau ngadep ke timur? Ngadep itu kan biasanya pintunya. Atau ngadep ke selatan, atau ngadep ke utara kalau manut pintunya. Tapi kalau manut imamannya itu harusnya dia ngadep ke sana. Atau ngadep ke Allah. Kiblat. Masjid itu ngadepnya ke Allah, Pak. Kemana-mana juga bisa. Kayak Ka'bah. Ka'bah itu kan Ali Syariati melihatnya begitu. Dia ngadep kemana-mana sekaligus tidak kemana-mana. Depannya masjid itu yang mana sih? Sana apa sana? Kan kamu bingung. Nah itu sebenarnya simbolisme keberadaan Allah. Cuma simbol. Awas keliru. Saya bilang tadi di awal kayak orientalis nganggep orang Islam itu nyembah Ka'bah. Nah, katanya siapa? Jadi Ka'bah itu cuma simbol. Memahaminya juga harus simbolik. Jangan terjebak pada bungkusnya. Tidak usah mati-matian rebutan kiswahnya Ka'bah. Bukan itu yang diinginkan dari Ka'bah. Wong itu bungkusnya dibikin kok. Karena ada yang bilang, itu kalau kita punya kiswahnya Ka'bah itu Pak, penyakit apa saja mesti gitu. Kebiasaan kita kan begitu. Bukan itu maunya Ka'bah. Ka'bah itu semakin kita lihat Ka'bah, harusnya semakin paham tentang Allah. Ka'bah itu sama sekali nggak menarik, katanya Ali Syariati. Di sana nggak ada ukir-ukiran luar biasa, nggak ada ornamen, nggak ada arsitektur yang wah. Cuma kotak biasa. Bandingkan sama kuil-kuil Tiongkok kuno, bandingkan sama ornamennya masjid apa gereja apa menara-menara. Ka'bah itu lugu sekali, cuma kotak tok. Ya kan cuma kotak, ndak ornamen apa-apanya ndak ada. Dan itu simbolnya jadi tak terbatas, katanya Ali Syariati. Menyimbolkan keabadiannya Tuhan. Jadi apa ndak bisa dulu Allah merintah bangunlah Ka'bah ini dengan ornamen yang bagus, mungkin bisa. Apalagi katanya Ka'bah itu sudah 10 kali dipugar. Beberapa kali roboh, jangan salah. Ka'bah itu tidak sejak zaman Nabi Adam apa Nabi Ibrahim dulu begitu, enggak. Beberapa kali roboh dibangun lagi. Ada cerita waktu khalifahnya Yazid, dia kan ngejar-ngejar Abdullah bin Zubair itu, putranya Zubair bin Awam, karena nggak mau baiat. Dan Abdullah bin Zubair ini sembunyi di dalam Ka'bah. Akhirnya Ka'bah digembur oleh Yazid, dilempari pakai namanya manzanik. Manzanik itu ketapel besar yang isinya batu itu. Ka'bahnya sampai ambruk. Tapi terus dibangun lagi. Pernah juga kena banjir, ambruk, dibangun lagi. Nggak masalah, wong itu cuma simbol kok. Jadi kita nggak nyembah Ka'bah. Ka'bah roboh ya dibangun lagi, nggak masalah. Yang nggak bisa disekutukan kan Allahnya, yang nggak bisa digantikan Allahnya. Jadi Ka'bah itu kosong, nggak ada isinya apa-apa. Jangan dibayangkan di dalamnya ada harta karun, ada jimatnya apa, ada, nggak ada. Ya kosong aja. Kosong itu kan menunjukkan makna yang tak terbatas. Jangan salah, kosong tidak berarti tidak ada. Kosong itu berarti di situ ada jutaan makna yang bisa kita bikin.
Jadi Ka'bah adalah simbol dari keabadian, ketidakterbatasan Allah. Dia hanya simbol dan bukan Allah. Meskipun dia bukan Allah, tapi dia simbolnya Allah. Semakin kita dekat ke Ka'bah, bahasanya Ali Syariati, dalam suasana penuh keharuan yang tidak terbendung, engkau seolah-olah dipaksa untuk bergerak ke satu arah saja. Engkau tidak bisa mundur. Dunia ini bagaikan sebuah jantung yang berdenyut-denyut. Kemanapun engkau memandang, yang engkau saksikan hanya Allah. Jadi kalau sudah nanti sampai di Mekah, kamu mulai masuk Masjidil Haram, tidak mungkin kamu, nanti aja lihat Ka'bahnya, menikmati Masjidil Haram dulu. Tidak bakalan orang begitu. Mesti semuanya ingin segera melihat Ka'bah. Ya besok kamu mengalami sendiri pasti. Cuma semangat kayak gini tidak dibawa pulang ternyata. Itu kan semangat pingin segera ketemu Allah, pingin segera melihat Ka'bah. Itu waktu pulang ke sini kebanyakan sudah hilang. Begitu ada adzan, tidak pingin segera ketemu Allah. Lihat masjid malah ala masjid. Tidak ada kerinduan lagi. Itu berarti hajinya gagal. Jadi Ka'bah itu pasti penuh daya. Tidak ada orang yang setelah haji apa setelah umroh terus kapok. Dah, aku tidak akan ke sana lagi. Tidak ada. Sesumpek apapun dia di sana, pasti ingin balik lagi. Kenapa? Karena di sana dia hidupnya otentik sebagai manusia dan sangat dekat dengan Allah. Sementara ketika dia kembali mulai pelan-pelan jauh lagi. Itu yang banyak dikeluhkan orang. Makanya orang pingin bolak-balik ke sana. Cuma kalau tidak bisa menangkap esensinya kayak di Hamzah Fansuri kemarin, jalan satu-satunya apa? Bawa pulang Ka'bah itu. Masukkan dalam hatimu. Maka kerinduanmu akan terobati selalu. Kalau enggak, ya kamu gelisah terus. Pingin ke Mekah bolak-balik, tapi kelakuannya pancet. Enggak ada yang berubah.